Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast STY Surakarta, masih di mata kuliah Komunikasi Bisnis bersama dengan Ibu Khorifah Arum. Ini sudah masuk pertemuan keberapa nih, Bu? Ini pertemuan kedua. Oke, pertemuan kedua kira-kira apa nih yang akan kita bahas di mata kuliah Komunikasi Bisnis? Ya, jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi. Antar pribadi ya. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar komunikasinya, kemudian kali ini kita masuk komunikasi antar pribadi dulu ya. Oke. Benar. Baik, silakan Ibu Arum. Iya. Jelaskan. Jadi capaian pembelajaran di pertemuan kedua ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai pengertian komunikasi antar pribadi, mampu memahami mengenai tujuan komunikasi antar pribadi, mampu memahami mengenai gaya kepemimpinan, mampu memahami mengenai kebutuhan manusia, dan mampu memahami mengenai mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Kita langsung aja masuk ke pengertian komunikasi antar pribadi. Oke. Jadi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, ini bisa bisnis dan non-bisnis, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk tujuan tertentu gitu. Nah, dari pengertian ini tadi ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama, bahwa komunikasi itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian menggunakan media tertentu, bisa dengan telepon seluler atau langsung bertatap muka. Kemudian bahasa yang digunakan juga bersifat informal atau tidak baku. Kemudian tujuan yang ingin dicapai bersifat personal bila komunikasi terjadi di masyarakat, dan untuk pelaksanaan tugas bila komunikasi terjadi di dalam suatu organisasi. Gitu. Jadi perbedaan mendasar sebenarnya yang dari komunikasi bisnis dan komunikasi antar pribadi ini kalau dari bahasa yang digunakan. Jadi kalau antar pribadi ini bahasa yang digunakan lebih santai, lebih informal, tidak formal gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi, tentu saja untuk memberikan informasi agar orang lain mengetahui sesuatu gitu. Selanjutnya, untuk berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman ini bisa mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal yang menyedihkan gitu. Terus menumbuhkan rasa simpati. Kita menunjukkan rasa simpati kita. Terus untuk melakukan kerjasama dan untuk menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Ini hampir mirip sama yang berbagi pengalaman tadi gitu. Terus selanjutnya menumbuhkan motivasi. Jadi dengan komunikasi antar pribadi ini kita juga bisa memberikan motivasi kepada orang lain untuk hal-hal yang positif gitu. Terus selanjutnya masuk ke gaya kepemimpinan. Karena dalam komunikasi antar pribadi itu komunikasi antar pribadi karyawan itu tidak terlepas dari gaya kepemimpinan seorang pemimpin atau manajer. Oke. Jadi apa sih gaya kepemimpinan itu? Jadi gaya kepemimpinan merupakan suatu cara seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu. Nah, dalam dunia bisnis, penerapan gaya kepemimpinan seseorang ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya dalam melakukan pekerjaan mereka. Mungkin gaya kepemimpinan ini bisa menjadi penting dalam komunikasi antar pribadi karena nggak semua atasan atau semua pemimpin itu harus bicara formal ya. Iya. Jadi kadang-kadang juga perlu ada namanya pendekatan informal sama bawahannya gitu kan, atau sama karyawan-karyawannya, sehingga bawahan ini merasa lebih dipedulikan oleh si atasan gitu. Benar. Oke. Benar banget. Lanjut. Dan selanjutnya ini masih berhubungan dengan gaya kepemimpinan. Ini ada teori X dan Y. Teori X dan Y ini singkatnya dia memberikan gambaran mengenai perilaku karyawan dan bagaimana sih gaya kepemimpinan yang cocok untuk perilaku karyawan tersebut gitu. Nah, di sini teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Dalam teori X ini cenderung negatif, dan gaya yang diterapkan dalam suatu organisasi adalah gaya kepemimpinan petunjuk. Misalnya cenderung negatif nih maksudnya apa sih?
Misalnya karyawan itu cenderung tidak suka bekerja atau malas. Karyawan selalu ingin diarahkan. Kemudian manajer harus selalu mengawasi kerja karyawan. Gitu. Jadi gaya kepemimpinan yang diterapkan itu adalah gaya kepemimpinan petunjuk. Harus ditunjuk, diarahkan. Misal ada tugas harus dijelaskan secara teliti. Tugasnya maksudnya gimana, kapan harus dikumpulkan, gitu. Jadi di sini lebih terjadi komunikasi satu arah dari karena didominasi oleh seorang manajer gitu. Kalau karyawan kan bisa iya aja gitu kan. Nah, sedangkan kalau asumsi yang dikembangkan dalam teori Y ini cenderung positif, dan gaya yang diterapkan dalam suatu organisasi adalah gaya kepemimpinan partisipatif gitu. Maksudnya positif itu gimana sih? Nah, maksudnya karyawan suka bekerja, karyawan memiliki komitmen dalam tujuan organisasi, karyawan belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab pada saat bekerja gitu. Nah, jadi gaya yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Maksudnya karyawan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi manajer itu tidak banyak menjelaskan tugas-tugasnya karena karyawan ini lebih sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan tugas tersebut gitu. Berarti arti negatif dan positif ini bukan berarti bilang gaya kepemimpinan yang satu jelek, yang satu bagus, bukan ya? Bukan. Artinya gini, kalau misalnya gaya kepemimpinan negatif itu menyesuaikan dengan bawahan atau karyawannya yang sikapnya cenderung agak pasif gitu ya. Benar. Jadi perlu yang namanya direktif, ngasih tahu atau satu arah, karena ya karyawannya ini agak pasif. Cara yang paling tepat supaya karyawan ini bisa bekerja dengan efektif ya dengan cara mengarahkan dia, mengarahkan, memberikan instruksi gitu ya. Nah, itu maksud dari negatif ya. Kalau positif itu berarti tandanya karyawannya itu lebih cenderung aktif ya, sehingga bisa diajak untuk diskusi, kolaborasi, ada partisipasi yang aktif dari si karyawan, sehingga ada komunikasi dua arah antara si pemimpin dan juga bawahannya. Iya, gitu. benar. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada 4 gaya kepemimpinan. Nah, ini lebih lengkapnya lagi. Kalau gimana sih perilaku karyawan dan gaya kepemimpinan yang harus diterapkan gitu. Ini ada 4. Yang pertama ada pengarahan. Kepengarahan ini diberikan ketika karyawan itu belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas tertentu. Jadi harus diarahkan, harus diberitahu, harus ditunjuk gitu. Nah, kemudian ada pembekalan. Pembekalan ini dapat diberikan ketika karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas tertentu gitu. Kemudian dukungan. Karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan manajer. Jadi manajer juga bisa mendapatkan saran dan kritik dari karyawan untuk mengembangkan bisnis misalnya gitu. Kemudian ada pendelegasian. Nah, pendelegasian ini bisa diberikan ketika karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi tetap manajer harus memonitor atau mengontrol supaya tetap pada jalurnya gitu. Berarti ini semakin ke kanan, semakin melihat kondisi karyawan bahwa karyawan tersebut sudah semakin paham dengan tugas ya. Iya, benar. Kalau yang paling kiri itu pengarahan, berarti belum tahu apa-apa si karyawan nih. Kemudian geser ke kanan dikit, mulai tahu cukup informasi apa yang mau dilakukan. Kemudian si manajer kasih pembekalan aja tinggal. Geser ke kanan lagi, sudah cukup tahu banyak nih, pengalamannya sudah cukup banyak, udah tahu apa yang mau dikerjakan, jadi manajer tinggal mendukung aja si manajer. Baru yang paling kanan, si karyawannya udah siap buat dikasihin tugas lebih banyak. Baru cara memimpinnya dengan delegasi gitu, kasih tugas gitu kan. Iya, benar. Kemudian ini ada gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional ini bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Misalnya gaya kepemimpinan tadi pengarahan. Pengarahan itu masuknya jika kalau misalnya karyawan itu sudah cukup paham, kemudian nah itu bisa masuk ke gaya kepemimpinan pembekalan. Iya. Gitu. Kalau misalnya karyawan lagi menunjukkan yang
sikap yang lebih positif lagi, misalnya dia udah paham teknik-tekniknya, lebih bertanggung jawab, itu kita masuk ke dukungan. Gitu-gitu, dan pendelegasian. Oke. Nah, ini dalam gaya kepemimpinan situasional ini ada 3 kemampuan atau keterampilan penting. Oke. Yang pertama itu keterampilan analitis. Jadi seorang manajer atau pemimpin itu harus bisa mengevaluasi, memberikan penilaian kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Iya. Gitu, udah bagus atau belum gitu. Itu harus dievaluasi. Kemudian keterampilan fleksibilitas. Karena penerapan gaya kepemimpinan itu dapat diterapkan secara kaku, tapi juga dapat diterapkan secara luas seperti yang tadi sudah dijelaskan. Iya. Ketika dia karyawan belum tahu, harus diarahkan. Iya. Gitu tadi. Kemudian keterampilan komunikasi. Ini juga penting untuk menyampaikan ide dan gagasannya ke karyawan, tentunya dengan bahasa yang bisa dipahami gitu. Oke. Kemudian masuk ke kepemimpinan inti. Nah, jadi seorang pemimpin harus mempunyai kepemimpinan inti. Yang pertama harus pemberdayaan. Pemberdayaan ini maksudnya apa ya? Memberdayakan karyawan. Gitu. Oke. Kemudian intuisi. Intuisi ini mirip sih dengan firasat. Tapi ini tentu saja dengan pengalaman. Iya. Ya kan. Terus pemahaman diri. Seorang pemimpin itu juga harus tahu dirinya seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu harus tahu. Kemudian visi. Kan kalau memiliki visi, kita jadi berpikir bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut, gitu kan. Kemudian kesesuaian nilai. Kesesuaian nilai ini maksudnya kesesuaian nilai perusahaan dengan nilai-nilai karyawan gitu. Kemudian dalam komunikasi antar pribadi kita juga harus memperhatikan kebutuhan manusia. Nah, di sini ada salah satu teori dari Maslow. Ini ada teori hierarki kebutuhan. Nah, yang pertama ada kebutuhan fisiologis, ini yang paling dasar, kemudian kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan status, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis ini apa sih? Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan utama, kebutuhan dasar, kebutuhan untuk hidup, seperti kebutuhan akan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Itu. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan. Keamanan, kalau kita nggak merasa aman, kita akan sulit untuk melakukan kegiatan kita. Gitu. Misalnya aman dari pertikaian, kerusuhan, dan lain-lain. Gitu. Kemudian kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, gimana kita berinteraksi dengan orang lain, itu. Selanjutnya ada kebutuhan status. Kebutuhan manusia akan status ini berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, kedudukan sosial, dan tingkatan sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada tingkatan yang paling tinggi, ini ada kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini yang ditekankan adalah bagaimana seseorang itu mampu mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan gitu. Nah, selanjutnya ada mendengar sebagai keahlian antar pribadi. Jadi nggak cuma berbicara, tapi mendengar ini juga keahlian antar pribadi. Kenapa? Karena mendengar ini memiliki peran penting bagi tercapainya pemahaman yang benar dalam suatu percakapan. Gitu. Ketika kita mendengar, dalam hal ini merupakan kegiatan secara aktif ya dan dinamis yang memerlukan konsentrasi penuh dan utuh tanpa ada gangguan dalam berkomunikasi. Jadi beneran dengar, bukan cuman bengong ya. Bener, kadang dengar-dengar aja tapi kepikirannya kemana-mana gitu kan. Iya, betul. Nah gitu, jadi di sini kegiatan mendengar ini kegiatan yang aktif dan dinamis, gitu, membutuhkan konsentrasi yang penuh. Gitu. Kemudian mendengar yang efektif ini seperti apa sih? Beberapa hal yang dapat dilakukan agar kegiatan mendengar ini dapat berlangsung secara efektif. Itu yang pertama, kita harus memperhatikan dengan baik siapa yang kita ajak bicara. Mulai dari gerakannya, kontak mata. Nah, kalau misalnya udah kelihatan nggak konsen gitu, nggak berarti
Oh, udah mulai kemana-mana pikirannya ya. Iya. Udah Nah. mulai pengen pulang tuh. Lanjut, Bu. Kemudian memberikan umpan balik. Ya. Jadi orang ngomong jangan dicuekin gitu. Memberikan umpan balik. Iya. Gitu. Ya itu mungkin lagi bengong dia, Bu. Nah, itu Makanya dia dia. nggak kasih feedback. Nah, iya. Berarti dia nggak mendengarkan baik ya. Berarti Oke. dia belum efektif. Ya, gitu. belum efektif ya. Kemudian mendengarkan juga membutuhkan waktu. Oke. Jadi nggak usah terburu-buru. Jadi baru ngomong satu kata aja udah dikasih feedback, itu berarti bukan dengar ya. Iya, itu bukan dengar itu. Karena Memotong. karena orang yang mendengar dengan efektif itu dia perlu waktu dulu untuk mencerna apa sih yang dibilang gitu kan. Benar Oke. gitu. Nah, kemudian gue menggunakan pengetahuan tentang orang yang diajak berbicara. Misalnya kayak orang ini seperti apa. Kita sudah tahu orangnya. Nah, itu bisa digunakan. Oh gitu. Oke. Jadi misalnya kalau orang ini latar belakangnya bidang seni nih misalnya. Nah, Ya kita harus posisikan diri kita untuk memahami tentang seni juga iya, kan gitu. benar. Jadi kita nyambung apa yang dibicarakan sama dia gitu. Oke. benar, gitu. Nah, udah. Oke, jadi itu tadi ya, Bu ya. Iya. Jadi coba saya rangkum, tadi sudah membahas tentang komunikasi antar pribadi, pengertian komunikasi antar pribadi, dan juga membahas tentang gaya kepemimpinan juga tadi, yang tentunya berhubungan sekali dengan komunikasi antar pribadi kan. Karena seorang pemimpin juga butuh yang namanya komunikasi secara informal dengan bawahannya. Kemudian tadi juga sudah membahas tentang teorinya Maslow tentang kebutuhan ya. Jadi komunikasi ini juga berhubungan dengan yang namanya kebutuhan fisiologis, keamanan, kemudian apalagi tadi ada 5 tadi ya, Iya, ada 5 betul. tingkatan tadi yang menurut Maslow. Dan terakhir bagaimana mendengar yang efektif, karena mendengar juga salah satu kemampuan ataupun skill dalam komunikasi. Benar. Oke. Ada lagi Bu Aram yang mau ditambahkan mungkin di pertemuan yang kedua ini? Cukup. Nanti kita bisa, kalau ada yang ditanyakan bisa diskusi Di Google Classroom-nya ya. bisa. Oke, kalau begitu sekian pertemuan kedua di mata kuliah komunikasi bisnis kali ini. Saya Mandar Ahmad Hussein Lubis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.